mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa yang telah memberikan kasih dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada saat pagi ini kita dapat melaksanakan kebaktian online yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Pada kesempatan pagi ini, kita akan melaksanakan kebaktian dengan tata ibadah hari ulang tahun Sinode GITJ yang ke-80. Perlu kami sampaikan bahwa Sinode GITJ pada tanggal 30 Mei 2020 telah melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Tepatnya pada tanggal 30 Mei 1940, Sinode GITJ telah terbentuk. Kita bersyukur sehingga sampai sekarang Roh Kudus selalu bekerja menumbuh kembangkan dan menghasilkan buah-buahnya, seperti dalam contoh adalah GITJ Kudus. Dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur kepada Allah, mari menyiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama sampai kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah pagi ini dalam peringatan dan penghayatan hari ulang tahun Sinode GITJ yang ke-80. Kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia kepada perjanjiannya dari dahulu hingga sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhanlah sebagai kepala gereja yang telah mendirikan, menumbuhkan, dan memberikan buah bagi gerejanya hingga sampai sekarang ini. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, memimpin dan memberkati
ibadah pagi ini. Amin. Nyanyian bersama PPR 2 373, bait pertama dan kedua, Duh Pangeran. Yesus Kristus yang jadi teladan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Tuhan, seru sekalian alam. Betapa besarnya dan betapa banyaknya karunia-Mu kepada kami. Kami hanyalah debu tanah, namun Engkau telah memberi kehidupan. Ya Tuhan, betapa besarnya anugerah-Mu karena telah menyelamatkan kami dari maut dan memberi hidup kekal. Engkau memilih dan menjadikan kami anggota keluarga Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala karunia-Mu. Amin. Nyanyian bersama Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama sampai 3, kami puji dengan riang. Mari saudara-saudara kita nyanyikan dengan sukacita. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga kasih yang hati kami mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan karenanya sumber sukaya abadi, di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup yang lautan kasih dan restu.
Engkau cipta memantulkan sinar-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak ribut serta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan jemaat dipersilakan berdiri. Pengakuan dosa dimulai dari umat. Ya Tuhan, Bapa pengasih, kami umat tebusan-Mu mengakui bahwa kami telah melakukan perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Bahkan pemikiran kami pun tidak selaras dengan pikiran-Mu. Kami umat-Mu, mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala kesombongan, ketamakan, dan keegoisan kami. Ampunilah ketidaktaatan kami atas panggilan-Mu. Ampunilah karena mengabaikan peran kami sebagai garam dan terang dunia, sebagai pembawa damai, dan sebagai pewarta Injil-Mu. Berita anugerah. Demikianlah sabda firman Allah. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Amin. Nyanyian bersama Kidung Persekutuan Reformit Injili 22 ayat 1 dan 2. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya
semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, akan diberikan pengantar oleh majelis. Kepunyaan Tuhanlah segala-galanya, baik kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, segala-galanya adalah milik Tuhan. Semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Dengarkanlah sabda firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini, seperti dahulu, firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 11. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan, sambil mempersembahkan. Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, pun waktu miliknya. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, pun waktu tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. ku puji Dialah. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan menyerahkan persembahan pada saat ini. Ya Tuhan,
dengan rasa syukur dan terima kasih kami di hadapan Engkau. Pada kesempatan ibadah pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan. Biarlah dipakai dengan setiap karya yang baik untuk membawa hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati bagi jemaat-Mu yang dengan hati, dengan tulus dan ikhlas memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah bukan hanya persembahan yang berupa materi saja yang menjadi rasa syukur dan terima kasih kami di hadapan Engkau, tetapi totalitas hidup kami biarlah menjadi persembahan yang berharga dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari pada kesempatan saat ini kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul yang ke-11 ayatnya 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan judul Lembaga Alkitab Indonesia, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Demikianlah sabda firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa Roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga
pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan kuasa Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ibadah pagi ini, di saat kami bersama-sama sebagai umat melaksanakan ibadah hari Minggu, dan pada saat ini kami bersama juga boleh merayakan, menghayati berdirinya sejarah Gereja GITJ, berdirinya Sinode GITJ yang ke-80. Tuhan berkati acara kami, terlebih dalam perenungan sabda. Roh Tuhan yang akan senantiasa memimpin, memberikan hikmat, kuasa melalui hamba firman-Mu, supaya boleh menyatakan setiap kebenaran, dan biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabda dan berfirmanlah. Kami semuanya siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbah pagi ini sesuai dengan anjuran dari hari ulang tahun Sinode yang ke-80 ini, kita mengangkat tema yaitu tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai umat Allah dari perjalanan misi, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid dari Yerusalem sampai dengan di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada pesan-pesan yang saya renungkan hingga sampai pada saat ini, bahwa pesan firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Aku menyertai engkau hingga sampai pada kesudahannya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Artinya bahwa Roh Kudus itu selalu berkarya. Roh Kudus itu selalu memberikan karyanya hingga sampai pada masa sekarang ini, bahwa Injil Tuhan itu tetap diwartakan dan ada banyak orang yang menjadi percaya. Ada banyak orang yang mengalami anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami kasih karunia, yaitu mendapatkan keselamatan, karya keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
Kalau kita merenungkan dalam hubungannya dengan kehidupan kita, bahwa pada saat ini di tempat kita juga bisa menjadi percaya. Itu karena apa? Karena berkat misi penginjilan. Itu karena apa? Karena Roh Kudus yang berkarya. Jadi yang disampaikan melalui firman Tuhan bahwa Roh Tuhan itu selalu memimpin dan berkarya, memberikan kekuatan, memberikan lajunya bagi para pemberita Injil itu, hingga sampai sekarang ini, meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak kesulitan, meskipun ada berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, tapi saudara-saudara, bahwa Injil Tuhan itu tetap dinyatakan. Dan Injil Tuhan itu juga membawa kita menjadi orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan. Situasi kondisi GITJ, kalau kita perhatikan bahwa dulu utusan Allah, mereka datang dengan kerinduan, dengan harapannya bahwa saat dia datang memberitakan Injil, waktu itu berada di Cumbring, Peter Yan dan Anthony Peter Yan, anaknya. Hanya beberapa orang yang menjadi percaya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan sampai sekarang ini, bahwa jemaat yang terhimpun dalam GITJ ini sudah ada berapa banyak gereja yang dewasa. Satu hal yang harus kita ingat bahwa semua itu adalah karena peran Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana gereja ini tetap bertumbuh di tengah pencobaan dan di tengah kesulitan. Kalau kita perhatikan pada bagian ayat yang 19 dan 23 di situ, kita melihat bahwa setelah persekutuan jemaat mula-mula di Yerusalem itu menjadi jemaat yang terbangun begitu indah. Tetapi jemaat yang terbangun dengan begitu indah tidak lantas bahwa mereka mulus dalam perjalanannya. Ada hal-hal yang dihadapi, ada persoalan, ada permasalahan yang terjadi, yang dihadapi. Tetapi oleh karena karya Roh Kudus, pada waktu itu gereja itu tetap bertumbuh. Dan Roh Kudus itu mengerjakan, memakai para utusan, memakai para misinya atau misionarisnya, sehingga Injil itu pun diwartakan di tengah-tengah orang itu mengalami kesulitan. Orang-orang itu mengalami persoalan dan permasalahan, mengalami tekanan yang berat. Bapak Ibu, kalau memperhatikan pada bagian ayat yang ke-19, di situ kita melihat bahwa setelah Stefanus dibunuh, penganiayaan itu justru membuat mereka menjadi tersebar. Tetapi dengan adanya penganiayaan itu, saudara-saudara, tidak lantas membuat para utusan Allah itu menjadi surut. Tetapi mereka terus dan terus mewartakan Injil Tuhan itu. Dan buahnya, saudara-saudara, bukan hanya di Yerusalem, di Yudea, sampai ke Samaria, dan disebutkan juga bahwa sampai ke ujung bumi. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan saudara, hal yang mesti menjadi perenungan bagi setiap kita, bahwa Injil Tuhan itu selalu dinyatakan dan membawa banyak jiwa, membawa banyak orang itu menjadi percaya. Nah,
Ini sesungguhnya harus menjadi kekuatan gereja pada saat ini, saudara-saudara. Menjadi kekuatan kita pada saat ini, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus tetap berkarya. Roh Kudus itu tetap memimpin kepada jemaatnya. Kita ini adalah jemaat yang mempunyai tanggung jawab, yang mempunyai tugas juga mewartakan Injil Tuhan di tengah-tengah keberadaan dunia ini. Meskipun memang situasi kondisinya tidak semudah dan tidak segampang yang kita bayangkan, tetapi kita tetap harus berperan untuk menyatakan Injil Tuhan itu bisa diterima oleh orang lain. Mungkin saudara-saudara, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana Pak caranya? Bagaimana caranya kita bisa mewartakan Injil itu bisa diterima oleh orang lain? Memang kalau kita berbicara tentang pewartaan Injil ini, seakan-akan kita ini dengan ucapan kita, ya, kita melakukannya, kita mewartakan itu kepada semua orang. Tetapi apakah harus seperti itu? Nah, ini satu bagian. Tetapi bagian yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa orang lain itu bisa mengenal, orang lain itu bisa menerima Injil bukan hanya karena kata-kata kita. Tetapi orang itu bisa kenal dan menerima Injil itu karena sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan kita yang mencerminkan bahwa kita ini adalah para murid Kristus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang patut menjadi teladan, yang patut menjadi contoh, bisa dilihat, diperhatikan oleh orang lain bahwa kita ini adalah murid Kristus yang memang mencerminkan kehidupan dalam keteladanan yang baik. Dalam setiap kehidupan kita yang memang baik, yang di situ orang lain melihat, orang lain memperhatikan, dan orang lain itu bukan hanya melihat tetapi merasakan kehidupan orang Kristen baik. Kehidupan orang Kristen kelihatan rukun. Kehidupan orang Kristen selalu kompak. Kehidupan orang Kristen itu selalu satu dengan yang lain. Meskipun kadang itu dihina, meskipun kadang itu selalu diperlakukan tidak adil, tetapi selalu tetap dengan semangat. Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu pertanyaannya, apa sih yang menjadi rahasia? Ternyata rahasianya adalah orang Kristen ini adalah orang yang selalu dalam rasa syukurnya di hadapan Tuhan, sehingga dalam setiap keberadaannya itu menjadi umat yang selalu dalam sukacita, memahami hidup ini sebagai rasa syukur, mengisi hidup ini dengan rasa syukur, sehingga dalam kehidupan yang dijalaninya, yang diarungiannya itu menjadi umat Tuhan. Meskipun orang lain mengejek, meskipun orang lain itu menghina, meskipun orang lain itu tidak simpati kepada kita, tetapi kita menunjukkan kasih itu menjadi kasih yang nyata, kasih yang memang bisa dirasakan orang lain, sehingga orang itu menjadi penasaran dan tertarik. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sampaikan dan saya katakan bukan hanya karena kata-kata saja, tetapi melalui keteladanan, sikap kehidupan kita menjadi cerminan bahwa kita adalah murid Kristus, dan orang lain, sekali lagi saya katakan, mereka merasakan akan kehidupan yang dijalani oleh orang Kristen itu adalah kehidupan yang memang benar-benar taat, setia, yang selalu rukun, yang selalu menjadi teladan contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, itu bagian yang pertama yang kita lihat dalam perenungan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi bagian pertama ini bahwa tetap bertumbuh di tengah pencobaan dan kesulitan. Jadi kita ini meskipun menghadapi persoalan dan masalah dan kesulitan, tetapi hal itu
tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memuliakan Allah. Tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji nama Tuhan. Tidak menyurutkan akan kehidupan kita tetap menjadi sarana dan saluran berkat bagi orang lain. Dan itulah sesungguhnya identitas kehidupan kita. Nah, hal yang kedua yang mau saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap bersandar pada kekuatan Allah. Jadi pada ayat yang ke-21 di situ kita bisa memperhatikan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Injil ketika itu diwartakan dan kita lihat melalui peristiwa turunnya Roh Kudus yang sudah kita hayati, yang sudah kita rayakan melalui Pentakosta. Disitulah orang-orang yang ada di seluruh muka bumi dari berbagai bangsa, perwakilan dari suku bangsa mereka bersatu. Dan disitulah Roh Allah bekerja memenuhi terhadap setiap orang yang ada di Yerusalem pada peristiwa yaitu Pentakosta. Dan dimulai dari Yerusalem itu banyak orang dari suku bangsa mereka berkumpul dan mereka dipakai Tuhan mewartakan Injil hingga sampai kepada yaitu Yudea, hingga sampai kepada Samaria, dan dikatakan juga bahwa sampai ke seluruh ujung bumi. Hal yang luar biasa. Nah, dari sini saudara-saudara, kita tahu bahwa hingga sampai dengan keberadaan kita, kehidupan kita yang berada di wilayah Kudus di tempat ini, itu juga terjadi oleh karena apa? Anugerah Tuhan. Kita bisa percaya dan kita bisa beriman kepada Kristus. Oleh karena apa? Buah karya Roh Kudus, oleh karena Injil Tuhan yang diwartakan. Karena apa? Karena Allah dalam Yesus Kristus sudah pernah menyatakan bahwa Aku akan menyertai kamu. Nah, pada bagian ayat yang ke-21 di sini juga menjadi penegasan kembali bahwa Tuhan menyertai mereka, orang-orang menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Dan di sini adalah merupakan bukti bahwa gereja-gereja mula-mula pada waktu itu meskipun mereka mengalami kesulitan, meskipun mereka mengalami permasalahan, hal-hal yang berat yang dihadapi, tetapi saudara-saudara, Roh Kudus menyertai mereka. Dan satu hal yang saya sampaikan kepada Bapak dan Saudara bahwa ada banyak orang menjadi percaya. Banyak orang menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini saya mau menekankan bahwa keberadaan kita ini sebagai para murid. Tetapi keberadaan kita sebagai para murid ini perlu bahwa bagi setiap kita ini bersandar penuh kepada Allah. Perlu menyerahkan dalam kehidupan kita secara totalitas, secara penuh kepada Allah. Terlebih di saat kita menjalani yaitu misi tugas untuk menyatakan Injil. Keberserahan kita kepada Allah membawa kehidupan kita selalu dipimpin Allah. Percaya bahwa dengan misi Injil yang dikerjakan oleh gereja kita pada saat ini dan gereja-gereja lain yang juga ada di seluruh ujung bumi ini,
itu akan membawa banyak orang menjadi percaya. Itu harus menjadi keyakinan kita. Itu harus menjadi bagian dari iman kita, saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi memang bisa membuat orang itu menjadi berubah. Apalagi ketika situasi dan kondisi itu adalah situasi dan kondisi yang tidak baik. Situasi kondisi yang terpuruk. Atau situasi kondisi orang itu dalam ancaman. Kadang sesuatu yang dulunya itu dengan semangat, pada akhirnya itu bisa melempem. Situasi dan kondisi memang bisa merubah, ya, suasana, merubah kehidupan seseorang sehingga orang itu melempem seperti itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peran dan karya Roh Kudus hingga sampai sekarang ini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Meskipun manusia itu mengupayakan dengan akal pikirannya, berusaha untuk membungkam, berusaha untuk mengkerdilkan misi Injil itu, berusaha untuk menutup-nutupi misi Injil itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa pergerakan Injil ini adalah misi Allah. Meskipun ada banyak orang yang memang mengupayakan untuk menghambat, meskipun ada banyak orang mengusahakan untuk menghancurkan, menenggelamkan, dan mengkerdilkan supaya Injil Kristus itu tidak tersampaikan, tidak diwartakan. Kadang manusia itu lupa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah. Dan situasi kondisi seperti ini juga bisa membuat bagi setiap para pengikut Tuhan menjadi takut. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa tidak usah takut, karena Allah senantiasa menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang ada di dunia ini, gereja yang harus tetap berjuang. Karena apa? Karena Roh Kudus akan senantiasa memimpin. Gereja yang ada di tengah-tengah kehidupan yang modern, yang semakin canggih ini, Bapak, Ibu, dan saudara, gereja pun bisa memakai alat sarana yang canggih itu untuk memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dan jangan lupa bahwa selalu menyertakan kuasa Tuhan, selalu bersandar pada Tuhan. Kekuatan Tuhan itu adalah hal yang utama. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara, tetap menjadi penyalur kasih Allah. Pada bagian ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Jemaat yang tersebar akhirnya bertumbuh yang berada di Antiokhia. Kita tahu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Antiokhia, di situ Alkitab menuliskan bahwa itu adalah sebutan pertama kali kepada para pengikut Kristus. Jadi orang Kristen yang pertama kali disebutkan di Antiokhia. Dan melalui sejarah itu, Bapak, Ibu, dan saudara, yang telah dicatat dalam Alkitab itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Gereja Antiokhia memiliki bukti yang kuat bahwa gereja Antiokhia ini adalah gereja yang juga memberitakan Injil. Gereja yang selalu mewartakan yaitu damai sejahtera Allah bagi dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan dengan hari ulang tahun Sinode GETC yang ke-80 ini,
usia yang sudah cukup panjang. Jadi kalau itu hubungannya dengan usia manusia berarti sudah usia sepuh, sudah usia tua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sinode GETJ yang telah bertumbuh dan berkembang hingga sampai pada saat ini kita tahu bahwa Sinode GETJ itu selalu dalam penyertaan Allah. Sinode GETJ atau gereja-gereja sesinode ini saudara-saudara adalah gereja-gereja yang karena pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Dan tentu hal ini membuat kita menjadi bangga dan kita harus bersyukur akan hal itu. Kalau kita lihat dan kita perhatikan dari Yerusalem, Yudea, hingga sampai di Samaria, hingga sampai ke ujung bumi, sampai juga di tempat kita pada saat ini, usia 80 bagi GTJ adalah usia yang sudah sangat tua. Dan disitulah kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memberikan karyanya melalui Roh Kudus itu, sehingga kita sebagai tubuh, sebagai jemaat yang dibangun dalam naungan GITJ ini, mari saudara-saudara, kita senantiasa menjadi umat Tuhan yang satu dengan yang lain, menjadi umat Tuhan yang selalu kompak. Jadi umat GITJ, jemaat GITJ menjadi jemaat yang kompak, satu dengan yang lain. Mulai dari Sumatera ya sampai di Jawa ini menjadi jemaat yang kompak, bersama-sama menyatakan Injil Kristus. Dan biarlah melalui pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu semata bahwa hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun Sinode GTJ yang ke-80. Kita tahu bahwa Roh Kudus berkarya dengan luar biasa hingga sampai sekarang ini tetap bekerja dan memampukan bagi setiap kita untuk terus berkarya, untuk tetap semangat, untuk tetap selalu bergairah menyatakan Injil Kristus, menjangkau banyak jiwa menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita tunduk dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau pada kesempatan ibadah pagi ini. Kami selesai dalam merenungkan, mendengar dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi ya Tuhan, kami dimampukan untuk mengerjakan, melaksanakan dalam setiap keberadaan kami. Sesungguhnya kami adalah umat-Mu yang telah Tuhan panggil untuk membawa Injil Tuhan itu semakin diterima, semakin banyak orang yang menjadi percaya. Materaikan sabda firman-Mu itu dalam setiap hati sanubari kami, dan melalui Roh Kudus-Mu mengerjakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, mewartakan Injil di tengah-tengah kehidupan umat, di tengah-tengah kehidupan sesama, sehingga yang kami kerjakan bahwa Kristus Yesus yang selalu dimuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 54 bait pertama dan yang keempat.
tak kita menyerahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama tunduk kepala. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Kesempatan ibadah pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama boleh diberi waktu untuk menyatukan hati, menyatukan suara kami, memanjatkan doa-doa kami kepada Engkau. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, hingga sampai pada saat ini ya Tuhan, kami masih melihat bahwa pandemi COVID-19 ini masih tetap ada. Dan kami memohon, kami berdoa di hadapan Engkau ya Tuhan, biarlah dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Engkau memulihkan keadaan, Engkau memberkati situasi dan keadaan bisa menjadi normal dan baik kembali. Sehingga ya Tuhan, kegiatan ekonomi boleh berlanjut, boleh berlangsung, dan ada di antara setiap umat, mereka kembali semarak, mereka kembali bergairah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, memang dalam situasi kondisi yang seperti ini, kami memang diingatkan dan disadarkan supaya melalui peristiwa yang terjadi, sesungguhnya adalah peristiwa yang mengingatkan kepada setiap kami sebagai umat-Mu, supaya kami selalu hidup dalam kesucian, kekudusan di hadapan Engkau. Supaya dalam kehidupan kami ini senantiasa menjadi umat yang selalu dekat di hadapan Engkau, hidup benar, hidup kudus, dan melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan melalui sabda firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami ini menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, itulah sesungguhnya amanat-Mu, dan itulah sesungguhnya sesuatu yang Tuhan sampaikan, pesankan kepada setiap kami.
Sehingga dengan situasi keadaan ini kami akan selalu lebih dekat lagi. Demikian pula ya Tuhan, kami pun bisa mengajak, kami pun bisa menyadarkan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Demikian pula kami mendoakan bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk setiap mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh melaksanakan amanat panggilannya sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Semua itu terjadi terlaksana oleh karena doa-doa setiap kami. Ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami menyatukan suara dan hati kami memohon di hadapan Engkau. Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa memimpin, dan Tuhan yang senantiasa mengarahkan dalam setiap jalan hidup yang kami arungi di dunia ini. Oleh karena itu kami hanya berserah di hadapan Engkau. Dengan pertolongan-Mu segala sesuatu menjadi baik dan indah pada waktunya. Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini Tuhan kami berdoa untuk situasi keadaan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh ujung bumi. Tuhan memberkati, Tuhan membawa situasi kondisi ini menjadi pulih. Wabah virus COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah boleh berlalu dan berakhir, dan setiap umat di seluruh ujung bumi dapat mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ada peran serta Allah yang senantiasa mengajak dan mengingatkan kepada setiap umat supaya hidup kudus, hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah pagi ini Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Engkau. Pada kesempatan saat ini Tuhan kami berdoa untuk Sinode GITJ yang telah melaksanakan ulang tahunnya yang ke-80. Usia yang sudah cukup panjang hingga usia kami lihat sebagai orang tua. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa situasi keadaan yang terjadi mulai sejak berdirinya GITJ, semua itu oleh karena peran, semua itu oleh karena karya Roh Tuhan. Meskipun dalam perjalanannya ada lika-liku, ada persoalan dan permasalahan yang terjadi yang dihadapi, ada tantangan, hambatan, kesulitan yang dihadapi. Namun Tuhan mengerjakan hingga sampai sejauh ini. Kalau kami merenungkan Tuhan, bahwa setiap keberadaan kami ini, semuanya itu karena anugerah Tuhan yang sungguh nyata bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan berkarya, bahwa Tuhan membawa dalam setiap keberadaan kami, bahwa kami ini boleh menjadi orang yang percaya, boleh menjadi orang yang meneladan kepada Engkau. Semua oleh karena pemberitaan Injil Tuhan dan Roh Kudus berkarya begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan karya-Mu yang besar bagi setiap kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ibadah pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap BPH Sinode GITJ yang saat ini telah mendapatkan mandat dari gereja-gereja untuk melaksanakan tugas dan panggilannya, mewujudkan Injil Tuhan semakin nyata dirasakan bagi kehidupan umat. Biarlah Engkau berkati para pemimpin kami yang duduk di BPH, BPS, BPK, demikian juga komisi, yayasan yang ada, yayasan kesehatan, demikian juga yayasan pendidikan yang berada di naungan GITJ. Semuanya Tuhan pakai untuk sarana Injil Tuhan, membawa nama Tuhan semakin dimasyurkan, dipermuliakan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati bahwa setiap karya yang terbaik dan yang terindah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, bahwa setiap kebutuhan, keperluan dalam mewartakan Injil Kristus itu, Tuhan akan senantiasa melimpahkan berkat dan mencukupkan segala keperluan, sehingga Injil Kristus dapat diwartakan hingga sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ibadah pagi ini, kami juga berdoa untuk situasi keadaan bagi jemaat-Mu yang ada di GITC Kudus. Tuhan memberkati bagi setiap umat jemaat-Mu. Tuhan memimpin dan memberkati kepada setiap jemaat Tuhan. Biarlah dengan pemeliharaan Tuhan, senantiasa kehidupan umat-Mu selalu dalam kelimpahan, dalam kemurahan, dalam berkat. Dan Tuhan memberikan rezeki, Tuhan memberikan semua berkat secara jasmani maupun rohani. Semua itu mengalir, melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati bagi setiap Bapak, Ibu dan Saudara yang saat ini dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Tuhan memberikan pemulihan kesehatan kepada setiap mereka. Dengan pertolongan-Mu sakit penyakit menjadi sirna dan Tuhan memberikan pemulihan kesehatan kembali. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan mengalami situasi keadaannya karena berbagai persoalan dan permasalahan dihadapi. Tuhan juga memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi sehingga setiap umat-Mu dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalannya dan senantiasa mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat dan jemaat-Mu, terutama bagi setiap anak-anak kami yang saat ini masih dalam bangku sekolah, dalam pendidikannya. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan berkati dalam setiap keberadaan anak-anak kami. Meskipun situasi kondisi saat ini anak-anak kami tidak bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, namun pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru menjadi panduan untuk bisa dipelajari secara baik bagi setiap anak-anak kami, dan dibantu dengan orang tua anak-anak kami dapat mengerti, memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga anak-anak kami semakin berilmu, semakin mendapatkan apa yang diharapkan untuk bekal bagi kehidupan masa depannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul oleh karena pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memberikan hikmat-Mu supaya anak-anak Tuhan boleh mengupayakan melalui hikmat-Mu, sehingga anak-anak kami ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dan mereka bisa bekerja dan mengupayakan pekerjaan itu, dan bisa membawa orang lain juga turut dalam pekerjaan itu. Dan disitulah Tuhan memberkati kepada setiap umat dan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami juga mau ingin supaya Tuhan menyempurnakan seperti Tuhan mengajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bersama-sama kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan jemaat di seluruh ujung bumi. Akan dipandu oleh majelis, jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada kesempatan ibadah pagi ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 105 bait pertama sampai dengan yang ketiga, Gereja Bagai Bahtera.
Gereja bagai bahtera pun suka berhenti. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti. Tak menempuh samudera, tak ingin berteri, Dan hanya masa jayanya selalu dikenal. tak ingat akan dunia, Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. gereja yang tak bertekun, Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tentunya oleh Tuhan tak diberi berkat. Tuhan tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa gelap, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu panduan, setia berteguh demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina menentukan di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa gelap, ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jemaat dipersilakan berdiri. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala raja yang berkenan disembah dan dimuliakan. Ucapan syukur kami panjatkan, sebab hingga sampai sekarang ini Roh Kudus tetap berkarya, menghidupkan, menumbuhkan, mengembangkan dan menghasilkan buah
bagi gerejanya. Terpujilah nama Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup Salam Damai. Salam damai, salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil sikap doa. Tuhan memberkati kita. Amin.